Untuk tahun ini kita mengusung tema kuliah kerja nyata tematik pemberdayaan masyarakat berbasis SDGs Sustainable Development Goal dan MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Jadi kita memfokuskan KKN kali ini lebih ke bagaimana membangun masyarakat itu dengan berbasis SDGs dan MBKM. Seperti itu. Jumlah DPL dan mahasiswanya tahun ini kita memiliki angka dan jumlah yang luar biasa banyak ya. Dari database yang masuk ke sistem kami ya, di KKN UPI Edu itu mahasiswa yang mendaftar di KKN ada 7.089 mahasiswa yang terdaftar. Iya. Kemudian kita split lagi dari data itu, kita kelompokkan. Ada yang dari mahasiswa UPI Pusat dengan jumlah 5.294 dan berasal juga dari mahasiswa kampus UPI di daerah ya, ada sekitar kurang lebih 1.795. Jadi angkanya memang sangat fantastis di KKN yang semester sekarang itu ya. Insya Allah kalau untuk DPL kita sudah mengelompokkan ada 241 dosen pembimbing lapangan yang merupakan hasil seleksi. Kita pengelompokannya dengan mengelompokkan berdasarkan data yang diisi oleh mahasiswa, berdasarkan data domisilinya. Iya, data domisilinya serta data di situ juga ada data pilihan mahasiswa, karena tidak semua mahasiswa sudah berada di Bandung. Jadi ada memang mahasiswa diberikan kebebasan oleh kita ketika mengisi, silakan diisi data yang akan dijadikan untuk wilayah domisili KKN-nya ya. Jadi memang karena ada sebagian yang sudah ada di Bandung, ada yang sebagian masih di wilayah daerahnya ya, sehingga kita tetap mencoba memfasilitasi ya, mengakomodir dari sisi itu. Jadi dalam satu pengelompokan itu tidak bisa dalam satu prodi yang sama ada 2 mahasiswa atau dalam satu fakultas lebih dari 3 mahasiswa gitu. Jadi kita coba proposif samplingnya ya kita gunakan di situ. Jadi kita menentukan juga kriterianya, selain tadi alamat domisili itu yang menjadi acuan utama, kemudian kita juga melihat komposisi. Jadi sehingga dalam satu kelompok tuh ada kayak mix ya, ada memang betul-betul di situ multidisiplinnya itu dapat gitu di situ. Tentunya yang namanya juga mata kuliah. Memang di UPI unik ya. KKN itu kan mata kuliah wajib. Nah, mata kuliah wajib yang di dalamnya ada misi tridharma perguruan tinggi. Artinya kalau belajar teori selama 5 semester di bangku perkuliahan di dalam ruang kelas, nah saatnya di semester 6 itu bagaimana mengimplementasikan teori yang didapat, dikembangkan untuk mengatasi permasalahannya di masyarakat. Kita punya 11 kriteria penilaian ya. Jadi memang nggak asal-asalan gitu ya. Ada 11 kriteria. Jadi mulai dari mahasiswa ketika keterlibatannya dalam sosialisasi diklat itu juga menjadi acuan. Kemudian komunikasi dan koordinasi dengan dosen pembimbing lapangan juga itu menjadi acuan kriteria penilaian. Kemudian selain komunikasi dengan dosen pembimbing lapangan, komunikasi dengan mitra ya, tentunya dengan mitra, kemudian dengan sasaran program itu juga menjadi titik penilaian. Outputnya, antaranya produknya itu sendiri kan ada produk video ya yang berdurasi 3 hingga 5 menit, kemudian ada berita artikel ya. Jadi itu bagaimana mahasiswa dibiasakan menjadi citizen jurnalis ya.
bagaimana mengkonsep 5W plus 1H-nya. Jadi jangan sampai, apalagi di era revolusi industri 4.0 ini begitu sangat penting ya peran media itu gitu. Nah itu kemudian selain video, selain artikel yang akan ditulis di media massa, mahasiswa juga bagaimana kompetensi dalam hal menulis ya, menuangkan gagasannya dari kegiatan yang telah dilaksanakan itu dituangkan dalam bunga rampai, sehingga harapannya setelah selesai KKN mahasiswa punya karya bersama dengan dosen pembimbing lapangannya. Dan alhamdulillah dari tahun sebelumnya kita sudah menghasilkan itu ada 200 book chapter ya. Kalau tahun ini kita bentuknya bunga rampai seperti itu. Dan yang keempat yaitu ada surat perjanjian kerjasama atau SPK, yang mana ini merupakan kolaborasi. SPK ini kolaborasi untuk mendongkrak IPU 6 ya, perguruan tinggi ini kolaborasi dengan departemen atau prodi, fakultas, kemudian LPPM dan BPPU. Seringkali kan harapan itu kadang tidak selalu sama dengan realita. Kami pun sebenarnya LPPM sudah mencoba 6 bulan belakang ini kita mencoba yang namanya offline. Itu kan tidak mudah, harus izin dulu, dapat izin dari Kesbangpol, dari provinsi ke kabupaten, ke kecamatan hingga nanti ke desa. Itu kita sudah upayakan ya. Dan yang namanya perkuliahan ya, perkuliahan kembali lagi kita melihat kepada sisi aturan ya. Iya, ternyata setelah dilihat ya, kalau merujuk dengan surat edaran nomor 7 tahun 2022 di mana tentang pelaksanaan kegiatan akademik semester genap tahun 2021-2022 ya. Ternyata di situ sangat tegas, sangat lugas ya di surat edaran nomor 7 tersebut bahwa sistem perkuliahan semester genap tahun 2021-2022 masih menggunakan sistem daring seperti itu. Namun apakah untuk zonasi tertentu memungkinkan dilakukan secara offline ya? Ini kita mempertimbangkan dengan aspek ini bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing lapangan. Kenapa? Karena yang tahu situasi di lapangan kan dosen pembimbing lapangan ya nanti. Artinya kita juga mencoba seprofesional mungkin di mana satu dosen pembimbing lapangan itu membimbing 30 mahasiswa. Jadi insya Allah dari 30 mahasiswa itu bisa terpantau dan bisa terdampingi oleh satu dosen pembimbing lapangan. Artinya dosen pembimbing lapangan pun sama, kita bekalin sosialisasi, kita bekalin diklat, sehingga dosen pembimbingan lapangan ini sudah betul-betul siap ya dengan program nanti yang akan dilaksanakan, dengan pertimbangan nanti zona di mana mahasiswa itu melaksanakan KKN. Potensinya lebih besar mana, memungkinkan yang mana, ini nanti bisa didiskusikan dan bisa dilakukan proses pembimbingan dengan DPL. Kenapa tahun ini dilaksanakan hanya 1 gelombang? Kalau tahun lalu ada 3 gelombang ya, apalagi ketika pada masa pandemi yang awal pada tahun 2020 itu ada 4 gelombang ya. Ya, ini faktor apa yang menjadi pertimbangan kita melaksanakan 1 gelombang? Sebenarnya sejauh ini kalau situasinya dalam situasi normal, KKN itu dilaksanakan hanya 1 gelombang. Ketika tahun 2020 itu kenapa dilaksanakan sampai dengan 4 gelombang, 2021 sampai dengan 3 gelombang, karena kita melihat aspek bagaimana kondisi kesehatan para mahasiswa ya, sehingga mahasiswa ada yang ternyata ketika sudah dijadwalkan di rank di 1 gelombang, ternyata banyak mahasiswa yang positif, tidak bisa berkegiatan. Kita pun kan harus luas ya, kita harus mengedepankan juga keselamatan, kesehatan, dan rasa kemanusiaan tentunya.
Harapannya tentunya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan ya, itu bisa terwujud. Kita bisa mewujudkan juga, memberikan ya komitmen aksi nyata perguruan tinggi untuk mewujudkan SDGs ya. Tentunya karena SDGs ini implementasinya tidak hanya bisa dilakukan oleh sekelompok orang, tetapi ini harus membutuhkan sinergi dari semua, baik itu mahasiswa ataupun DPL. Juga bisa mendongkrak UPI dalam the impact ranking ya, khususnya untuk program SDGs seperti itu. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar, tentunya harapan saya.